Perkenalkan, nama saya Rizky Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan kepribadian paranoid. Nah, di sini langsung ke pembahasan pertama, yaitu tentang definisi gangguan kepribadian paranoid. Jadi, gangguan kepribadian paranoid ini merupakan gangguan yang dimana penderitanya ini memiliki kecurigaan yang tinggi, selalu waspada terhadap orang lain. Jadi ketika dia dihadapkan dengan tindakan orang lain yang dalam kutip ada tanda-tanda dia merasa dieksploitasi, dimanfaatkan oleh orang lain, nah muncullah kecurigaan di situ. Nah, orang yang memiliki gangguan kepribadian paranoid dia tuh memiliki tingkat kecurigaan yang tinggi seperti itu. Kemudian yang itu. Oke, yang kedua sekarang poin kedua yaitu pembahasan tentang kriteria diagnosis gangguan kepribadian paranoid berdasarkan buku DSM. Jadi yang pertama ada kecurigaan ditipu, dirugikan, dan dieksploitasi. Jadi seseorang yang mengalami gangguan kepribadian paranoid, dia ini memiliki kecurigaan terutama ketika dia ditipu, kemudian dirugikan, dan yang terakhir yaitu dieksploitasi. Dieksploitasi di sini maksudnya itu dia dimanfaatkan, dia merasa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, dia akan curiga ketika dia ditipu, dirugikan, dan dieksploitasi. Kemudian yang kedua yaitu keraguan tidak beralasan tentang kesetiaan atau kepercayaan dari teman-teman atau rekan. Jadi di urutan kedua ini, seseorang yang mengalami gangguan kepribadian paranoid, dia ini memiliki keraguan yang tidak beralasan. Maksudnya di sini dia benar kan, biasanya orang memang ragu terhadap orang lain itu wajar, namun dikatakan tidak wajar ketika keraguannya ini tidak beralasan, maksudnya tidak irasional gitu. Dia ragu tapi alasannya itu tidak rasional gitu. Kemudian yang ketiga, keengganan curhat pada orang lain karena keraguan loyalitas atau kepercayaan. Nah, keengganan curhat pada orang lain maksudnya di sini karena orang yang mengalami gangguan kepribadian paranoid ini dia kan sudah mengalami tingkat kecurigaannya kan yang tinggi. Jadi kalaupun dia mau curhat terhadap orang lain, ya bagaimana dia mau percaya? Karena dia kalau sudah mau percaya orang lain kan sudah tidak bisa, jadi apalagi dia curhat gitu. Karena dia kenapa enggan curhat, karena mungkin kan dia udah memiliki tingkat keraguan yang tinggi, kemudian tidak percaya. Nah, kalau misalnya dia curhat, nanti takutnya mungkin ya dia tuh bisa membocorkan rahasianya karena dia tidak percaya sama orang lain gitu. Dan yang keempat yaitu merendahkan orang lain yang disembunyikan atau mengancam orang lain yang ditunjuk dalam pernyataan kejadian. Jadi di sini merendahkan orang lain, yang dimaksud dengan merendahkan orang lain di sini artinya dia tuh selalu waspada kepada orang lain dan tidak percaya lagi terhadap orang lain. Nah, merendahkannya itu ada di situ. Dia itu sudah tingkat kewaspadaannya yang tinggi dan curiga terhadap orang lain. Tuh, tidak percaya lagi. Ya, karena dia sudah merendahkan orang lain, jadi muncul Kemudian sekarang poin ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif teoritis. Jadi perspektif teoritis tentang gangguan kepribadian paranoid yaitu, jadi dalam perspektif teoritis di sini gangguan kepribadian paranoid ini menggunakan pendekatan teori psikoanalisa, teorinya Sigmund Freud. Nah, di sini mengenai gangguan kepribadian paranoid ini, Sigmund Freud ini menganggap bahwasannya gangguan kepribadian paranoid ini berdasarkan mekanisme pertahanan. Nah, di dalam teorinya psikoanalisa itu kan ada kepribadian itu dibentuk atas 3 aspek, yaitu id, ego, dan super ego. Nah, ketika id itu kan adalah dorongan yang ingin dicapai. Kemudian ego itu adalah yang merealisasikan id tersebut. Kemudian super ego itu sebagai norma atau ini harus dilakukan apa enggak, ini berdasarkan norma-norma sosial seperti itu. Kemudian jika dorongan-dorongan tersebut tidak dilakukan atau tidak dikerjakan, maka akan membentuk suatu yang namanya ego defense mechanism. Nah, dari ego defense mechanism ini atau mekanisme pertahanan diri ini, itu yang akan membentuk gangguan kepribadian paranoid, yaitu sebuah proyeksi dan reaksi formasi semacam itu. Menurut Freud,
setiap manusia itu memiliki dorongan atau libido seksual yang tidak dapat diterima atau oleh akal sehat lah, semacam itu. Nah, Freud berdasarkan pandangan ini pada teori gangguan kepribadian paranoid atas dasar analisis autobiografi Daniel Schreiber yang berprofesi sebagai seorang hakim yang mengembangkan skizofrenia paranoid pada usia 42 sampai meninggal pada usia 69. Jadi jadi Freud ini Nah, sekarang lanjut ke poin keempat, yaitu perspektif penanganan gangguan kepribadian paranoid. Jadi orang yang mengalami gangguan kepribadian paranoid itu bisa dibawa ke rumah sakit, kemudian dokter akan memberikan treatment yaitu ECT, elektrokonvulsif terapi, di mana elektrokonvulsif terapi ini adalah suatu tindakan terapi dengan menggunakan aliran listrik dan menimbulkan kejang pada penderita baik tonik maupun klonik. Tindakan ini adalah bentuk terapi pada klien dengan mengalirkan arus listrik melalui elektroda yang ditempelkan pada pelipis klien untuk membangkitkan kejang grand mal. Pengobatan ini telah menunjukkan sedikit keberhasilan. Hal ini tidaklah mengherankan karena individu dengan gangguan kepribadian paranoid sangat takut kerentanan atau hilangnya kontrol diri mereka akan meningkat, yang kemungkinan adalah efek ECT. Juga tidak ada banyak bukti bahwa ECT. Oke, langsung saja yang terakhir, yaitu contoh kasus dari gangguan kepribadian paranoid. Nah, jadi contoh kasusnya gangguan kepribadian paranoid itu di sini saya mendapatkan contoh kasusnya ini dari artikel, yaitu ada seorang anak ada seorang anak laki-laki. Dia ini mengalami gangguan kepribadian paranoid, yaitu ketika dia ini anaknya itu penyendiri ya, merasa bahwa jadi gini, dia ini bernama Budi. Nah, Budi ini adalah seorang anak laki-laki yang mengalami gangguan kepribadian paranoid. Ketika di sekolah, dia ini adalah murid yang penyendiri. Jadi merasa bahwa anak laki-laki lain akan membentuk geng dan bersikap jahat kepadanya. Jadi dia ini curiga atau memiliki persepsi sendiri kepada teman-teman laki-lakinya di sekolahnya, bahwasanya teman laki-laki di sekolahnya ini akan membentuk geng dan bersifat jahat kepadanya. Dia buruk di sekolah tapi menyalahkan gurunya. Dia mengklaim bahwa gurunya lebih suka anak perempuan atau anak laki-laki yang dalam kutip banci gitu ya. Kemudian karena dia memiliki persepsi atau curiga terhadap orang lain, misalnya yang saya jelaskan tadi, temannya curiga terhadap temannya akan membentuk geng dan akan menyakiti Budi gitu ya, menyakitinya itu kan. Kemudian dia juga curiga terhadap gurunya yang lebih suka terhadap murid perempuan dan murid laki-laki, namun yang dalam kutip agak banci gitu ya. Nah, kemudian akhirnya Budi ini putus sekolah. Nah, dia putus sekolah, dan sejak itu setelah dia putus sekolah, dia menjadi seorang pekerja keras dan efektif, tetapi ia merasa tidak pernah mendapatkan istirahat. Jadi dia ini setelah putus sekolah dia mencari pekerjaan. Nah, namun dalam bekerja dia juga efektif, tapi sayangnya dia mengklaim bahwa dirinya itu tidak pernah mendapatkan istirahat dalam pekerjaannya itu. Nah, dia mengawali dengan buruk dan bos dan rekan kerjanya tidak mampu menghargai candaan dan melakukan yang terbaik dalam situasi dimanapun ia bisa bekerja. Dan makanya saja dia telah beralih pekerjaan berkali-kali karena dia merasa dia sedang dianiaya. Jadi setelah Budi tadi itu berhenti sekolah, mungkin ini sekitaran usia SMP gitu ya. Ya, jadi Budi setelah berhenti sekolah, kemudian dia mencari pekerjaan. Nah, dalam setiap pekerjaan ini, tapi di sini pekerja kasar ya, dalam artian pekerja kasar, Budi mencari pekerjaan, namun dia tidak pernah mengklaim dirinya tidak pernah mendapatkan istirahat, sampai pada akhirnya dia tuh merasa dirinya tuh tidak dihargai pekerjaannya sama bosnya dan dikucilkan sama teman-temannya. Namun itu adalah persepsinya dia sendiri. Kemudian sampai pada akhirnya dia bergonta-ganti pekerjaan
artinya dia tidak memiliki pekerjaan yang menetap di situ, berganti-ganti. Kenapa dia bisa berganti-ganti pekerjaan di situ, pekerjaan itu? Nah, karena dia tidak memiliki rasa percaya, atau karena dia itu sudah memiliki rasa dirinya itu dianiaya, dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, makanya itu dia sering berpindah-pindah pekerjaan. Kembali ke awal definisi mengenai gangguan kepribadian paranoid, dari kasusnya si Budi ini jelas dia memiliki kecurigaan yang tinggi, merasa dirinya dieksploitasi, merasa dirinya dianiaya, tidak dihargai. Nah, berdasarkan contoh kasusnya ini jelas bahwasanya Budi memiliki gangguan kepribadian paranoid. Nah, mungkin dari sini saja materi yang bisa saya sampaikan tentang gangguan kepribadian paranoid. Nah, buat teman-teman, terutama teman-teman psikologi Islam 2 yang udah nonton video ini, mungkin ada pertanyaan seputar gangguan kepribadian paranoid, atau mungkin ada materi yang kurang jelas, bisa langsung disampaikan kepada saya, bisa langsung ditanyakan pertanyaan-pertanyaannya tersebut tentang gangguan kepribadian paranoid ya. Bisa langsung WA aku aja ya. Oke, cukup sampai di sini aja ya penyampaian materi tentang gangguan kepribadian paranoid. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.